Shalom semuanya, selamat datang di bincang-bincang santai kita hari ini. Saya Anggi Nikita Manalu, dan hari ini kita akan membahas buah topik yang saat ini lagi hangat nih, ramai diperbincangkan di masyarakat kita atau biasanya disebut dengan netizen, tentang program persembahan Natal Nasional tahun 2025 yang akan diberikan kepada Palestina. Nah, topik ini tuh menimbulkan cukup banyak pro dan kontra ya saat ini, khususnya sebagian umat Kristen banyak yang mempertanyakan apakah keputusan dari panitia Natal di tahun ini itu tepat atau tidak, dan kenapa harus Palestina, kenapa nggak Indonesia aja yang sekarang mungkin akhir-akhir ini juga lagi banyak kejadian-kejadian dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan membahas topik tersebut dengan salah satu narasumber kita, yaitu Pendeta Theodorus Sibarani. Shalom Mama, gimana kabarnya hari ini, sehat? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya. Oke deh, nah mungkin Amang sudah sering atau sudah mendengar ya beberapa topik kita hari ini adalah program dari Panitia Natal tahun ini untuk menyerahkan persembahan Natal Nasional tahun 2025 ini ke Palestina. Kalau menurut Amang sendiri nih atau menurut Pak Pendeta, gimana tanggapannya sedikit nih untuk isu atau ya gebrakan dari Panitia Natal tahun ini? Ya, terima kasih. Memang kita lihat di medsos ini isu sudah sangat viral ya. Apalagi memang ketika berbicara Palestina ini pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Nah, tapi memang satu hal yang harus kita lihat atau kita pahami jauh lebih dalam lagi, sebenarnya apakah salah apabila panitia nasional itu memberikan persembahan itu ke Palestina? Kira-kira salah tidak menurut Anggi Nikita? Kalau menurut saya sih tidak salah ya Amang ya, karena ya bisa aja itu kan sebagai salah satu wujud kemanusiaan kita membantu sesama manusia ya yang ada di dunia ini. Ya, memang begitu. Harusnya bisa kita melihat bahwa memang yang Niki sampaikan tadi kan adalah membantu manusia kan, membantu kemanusiaan. Apakah salah apabila panitia nasional berencana untuk membantu sesama di sana? Tentu kan tidak salah. Hanya yang bisa kita pahami memang keresahan netizen kita, keresahan mungkin beberapa orang adalah ketika ini disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis kan, untuk menaikkan satu tokoh karena memang membawa isu Palestina ini kan sangat hangat sekali gitu. Nah, jadi memang secara esensi membantu itu memang tidak ada masalah. Hanya motif di belakang itu apa? Sehingga memang ini menjadi satu pertanyaan besar. Tetapi memang kan isu yang diangkat masyarakat ada banyak sekali yang perlu dibantu masyarakat Indonesia yang dalam garis kemiskinan. Ada juga baru-baru ini bencana Sumatera yang diharapkan itu nanti boleh digunakan sebagai bantuan diakonia lah kepada masyarakat di sana. Nah, saya pikir memang kalau kita lihat secara esensi memang tidak ada masalah, tapi motifnya apa? Saya pikir itu yang akan menjadi persoalan sehingga memang sangat disorot sekali oleh masyarakat. Mengapa harus Palestina? Kira-kira begitu, Niki. Kalau melihat fenomena tadi ya, yang ramai tadi. Nah, kalau secara umum kita coba kerucut lagi ya tadi secara garis besarnya. Nah, sekarang pandangan gereja-gereja Kristen di dunia ini dalam merespon isu kemanusiaan seperti konflik di Palestina ini seperti apa sih Pak Pendeta? Kalau kita bicara gereja-gereja, tentu kita akan bicara skop dunia, misalnya kita masuk kepada gereja Katolik misalnya. Gereja Katolik itu ada organisasi yang di bawah Paus langsung, jadi namanya Catholic Near East Welfare Association. Dalam konteks Pontifical Mission, ini organisasi kepausan yang dimandatkan khusus untuk melihat kesejahteraan masyarakat di Palestina nih. Nah, juga mereka melihat bagaimana orang-orang di sana boleh dibantu melalui paroki-paroki lokal. Nah, jadi sebenarnya secara dunia gereja Katolik itu sudah ada duluan di sana, dan dia juga memilih untuk secara khusus mendirikan pos di sana untuk memastikan itu boleh
terdistribusi bantuan-bantuan darurat tersebut seperti makanan, obat-obatan, perlengkapan kebersihan. Nah, di luar itu juga kan ada juga bantuan dari PBB seperti UNRWA kan, ada juga WFP, Program Pangan Sedunia. Nah, itu juga membantu di sana masyarakat internasional dalam memastikan itu sampai kepada masyarakat di Palestina. Karena memang korban perang itu sangat terdampak sekali, baik itu anak-anak, baik itu remaja, pemuda, dan bahkan lansia pun pasti akan mengalami trauma yang sangat luar biasa terhadap perang. Jadi kita tidak bicara secara politiknya, secara politik praktisnya, kita tidak bicara tentang siapa menaklukkan siapa, tapi yang kita bicarakan adalah ada manusia di sana yang menderita, yang butuh bantuan karena perang, sehingga kita harus hadir di sana untuk membantu mereka. Dan gereja itu sangat penting sekali hadir bagi mereka yang di dalam kesusahan. Kan begitu Niki, kan gereja harus hadir bagi mereka. Betul. Ya karena kan kalau seandainya kita coba lihat juga di Palestina bukan hanya satu golongan tertentu ya, tapi baik itu masyarakat Kristen ataupun masyarakat lainnya pun ada di situ. Jadi kita pun kalau seandainya memang mau membantu pun bukan untuk satu golongan tertentu gitu ya. Betul, atas nama kemanusiaan memang. Betul. Nah, ada nggak sih prinsip-prinsip universal gereja terkait dengan solidaritas ini, keadilan dan perdamaian yang mungkin relevan dengan program ini, Pak Pendeta? Ya, untuk program gereja terkait dengan masyarakat yang kurang sejahtera, untuk masyarakat yang di dalam penderitaan, gereja kan memiliki tugas panggilannya. Salah satu 3 tugas panggilan gereja kan adalah diakonia. Yep. Nah, dalam perspektif gereja, diakon itu memang sangat perlu Niki untuk membantu mereka yang mengalami kesusahan, baik secara ekonomi maupun secara sosial mereka ya, akibat perang misalnya. Nah, ada buku yang menarik dari Dr. Nur de Graaf. Judul bukunya Orientasi Diakonia Gereja. Ini terbitan PT BPK Gunung Mulia. Nah, di halaman 226 ditulis di situ Niki bahwa memang bantuan diakonia gereja itu tidak menutup mata bagi latar belakang struktural dan politik dari berbagai penderitaan manusia. Nah, artinya memang gereja ketika berdiakonia membantu sesama itu tidak melihat latar belakangnya seperti apa, politiknya seperti apa. Yang pasti kalau ada masyarakat menderita, manusia menderita, dia adalah sesama kita, gitu Niki. Ya, setuju. Nah, ingat nggak cerita tentang orang Samaria yang baik hati? Nah, itu kan menunjukkan walaupun dia berbeda pandangan, berbeda terkait dengan latar belakang, tetapi kan orang Samaria ini menunjukkan bahwa dia itu manusia yang layak ditolong. Nah, sehingga memang bisa dikatakan gereja perlu berdiakonia untuk hal seperti itu. Memang persoalannya begini Niki, ditanya oleh masyarakat kita sebenarnya kan, mengapa kita tidak misalnya membantu atau berdiakonia kepada mereka yang kena korban Sumatera gitu ya, bencana Sumatera. Nah, bagi saya pribadi memang bantuan diakonia kalau persoalan dana yang sifatnya karitatif, nah itu tidak menyelesaikan persoalan bencana Sumatera sebenarnya itu. Nah, mengapa demikian? Karena apabila kita mengecilkan persoalan bencana Sumatera ini hanya dengan 1 kali persembahan panitia nasional, nah secara prinsip ini pribadi saya Niki, ini tidak baik. Karena ini mengecilkan bencana yang ada di Sumatera itu. Sebenarnya kan bencana di Sumatera itu sangat kompleks sekali. Jadi diakonia gereja itu harus bersifat transformatif. Nah, salah satunya adalah bagaimana cara gereja itu mengadvokasi, mendampingi masyarakat untuk menyelamatkan lingkungan sosial mereka. Karena ini kan terkait dengan kebijakan pemerintah, terkait dengan ada perusahaan di sana yang memberikan kegiatan pertambangan yang merusak alam. Nah, jadi pendampingan gereja itu bentuk dari kehadiran gereja. Jadi jangan diukur hanya semata-mata dari persoalan dana. Dan Nur de Graaf juga mengatakan dalam buku tersebut bahwa diakonia transformatif itu mendasarkan pada nilai teologis di mana sejarah penyelamatan Allah disatukan dengan sejarah dunia. Artinya ketika Allah menyelamatkan dunia, di situ juga tercatat bagaimana manusia hidup di tengah dunia. Nah, maksudnya memang gereja harus memiliki relevansi sosial dan politik dalam keseharian.
Jadi tidak hanya masalah memberikan persembahan sekali terus selesai. Itu sangat kecil sekali bagi gereja dalam hal seperti itu. Memang itu penting Niki. Tetapi yang perlu kita lihat adalah bagaimana gereja bersuara untuk membantu mereka yang menderita, yang sengsara itu karena bencana itu, dengan melalui advokasi pendampingan yang bersuara melawan kerusakan lingkungan. Jadi saya pikir kita tidak menutup mata untuk bencana seperti itu, tapi yang paling penting adalah kita harus melihat bagaimana pandangan gereja atau bagaimana tindakan gereja bagi Palestina, bagi bencana di Sumatera. Saya pikir itu nih yang perlu kita coba harus kritis dalam melihatnya. Ya, menarik sekali. Berarti kan ini juga membuka wawasan kita bahwa berdiakonia bukan hanya tentang materi ya Pak Pendeta ya, tapi bagaimana kita mentransformasikan tadi, bagaimana mengubah pola pikir, pola kebiasaan dan lain sebagainya, sehingga efeknya akan lebih baik setelah itu gitu ya. Nah, kalau kita coba mengkerucut lagi ke kita kan sebagai jemaat di GKPI ya Pak Pendeta, bagaimana nih menurut Pak Pendeta ataupun beberapa pendeta lainnya ya yang sedang ada di dalam lingkup GKPI, bagaimana pandangannya terhadap program tadi pemberian persembahan ini kepada jemaat Palestina, sudut pandang GKPI terkait dengan ini, dan bagaimana keterkaitannya juga keterlibatan dalam isu kemanusiaan global ini? Ya, sejauh ini yang saya lihat Niki memang pandangan pendeta GKPI itu tidak tunggal ya. Jadi memang ada yang tidak setuju dan ada beberapa yang setuju. Nah, kalau kita tanya alasannya lebih jauh, tentu hal primordialisme itu menjadi latar belakang tentang penolakan. Nah, bagi saya memang konflik di Palestina itu dan Israel itu tidak soal agama bagi saya. Ini adalah persoalan tentang tanah air gitu kan. Nah, tapi saya sebagai pendeta tetap pada prinsip tentang bagaimana panggilan gereja itu, Niki. Nah, jadi dari kata dasarnya sendiri, gereja itu kan berasal dari bahasa Yunani, artinya eklesia, kata dasar Yunani untuk gereja. Dari dua kata itu, ek dan klesia. Ek itu keluar, dan klesia itu dari kata kaleo, diserap ke bahasa Inggris call, jadi panggil atau memanggil. Jadi gereja itu pada dasarnya dipanggil keluar untuk berdampak kepada sesama ciptaan. Nah, oleh karena itu memang gereja harus memiliki dampak. Dan ada cerita dalam Alkitab ketika Yesus diurapi di Betania, ada seorang perempuan. Itu siapa perempuan itu ya Niki? Kau baca Alkitab nggak? Maria ya omongnya. Maria saudara Lazarus ya. Iya. Ya, jadi kan dia datang kepada Tuhan Yesus, menaruh minyak narwastu, itu minyak sangat mahal itu di kaki Tuhan Yesus, kemudian menyekanya dengan sangat sopan. Nah, kemudian murid Tuhan Yesus dan juga Yudas ada di sana, Yudas Iskariot bertanya, mengapa dia menghambur-hamburkan itu nih kan? Nah, apa kata Tuhan Yesus? Jawaban Tuhan Yesus memang sangat sedikit mengejutkan ya. Seharusnya memang secara teori Tuhan Yesus itu kan harus mendukung pertanyaan tadi, mengapa dia menghamburkan uang kan? Kan lebih baik kepada orang miskin diberikan. Tapi jawaban Tuhan Yesus malah sedikit paradoks. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu. Nah, apakah di situ Tuhan Yesus tidak pro kepada orang kecil atau orang marginal, dalam hal ini orang miskin? Nah, kan tidak. Nah, kita bisa memahami memang perkataan Tuhan Yesus itu ingin membedakan ada prioritas pada momen tertentu dan ada tanggung jawab yang berkelanjutan gitu nih. Nah, oleh karena itu memang kalau dalam konteks Palestina ini kan adalah sesuatu yang sangat momen, yang tidak setiap hari kita akan memberikan gitu. Dan saya pikir untuk bencana Sumatera tanpa mengecilkannya memang itu sangat perlu kita perhatikan. Yang tadi seperti sudah dibahas, cara gereja membantu adalah dengan mendampingi, boleh berpihak kepada masyarakat yang lingkungan sudah sangat rusak sekali. Nah, sedangkan tanggung jawab berkelanjutan itu kan karena kita berada di Ring of Fire, wilayah Ring of Fire. Di satu sisi memang tanah kita subur karena kita berada di daerah cincin api itu. Nah, tetapi satu sisi memang akan ada bencana memang yang karena berada di daerah cincin api itu pasti akan ada bencana. Dan oleh karena itu memang itu adalah tanggung jawab berkelanjutan.
Nah, sehingga memang untuk momen itu boleh saja kita perhatikan Palestina demi kemanusiaan yang pertama tadi kita sebutkan. Tetapi untuk yang berkelanjutan itu tetap kita memang perhatikan. Jadi saya pikir untuk persembahan Natal nasional itu ya kalau memang ini momennya untuk kemanusiaan ya boleh saja, karena tidak setiap Natal kan kita memberikan kepada Palestina. Begitu kira-kira. Oke, kira-kira menurut Pak Pendeta atau mungkin sudah ada spill-spillan gitu ya Pak, apa aja sih sumbangan-sumbangan atau jenis-jenis sumbangan yang memang mereka perlukan dan yang mungkin akan kita berikan gitu? Ya memang pertanyaan yang paling mendasar kan apakah sumbangan itu akan sampai? Kira-kira sumbangan itu yang sampai berapa miliar itu kira-kira mau beli apa gitu kan? Nah kalau kita memang lihat, kita bisa sedikit rajin untuk memeriksa di web lembaga-lembaga internasional atau juga dari PBB. Nah kita bisa menemukan ada beberapa hal memang digunakan dana itu. Misalnya pertama untuk kebutuhan medis darurat dan kesehatan, gitu kan. Jadi karena perang itu kan rumah sakit hancur, jadi terpaksa mendirikan rumah sakit darurat. Nah sehingga memang kita perlu untuk mengadakan obat-obatan dan juga tenaga medis. Dan mereka kan yang di sana petugas-petugas sana harus digaji, gitu. Nah, sehingga memang itu diperlukan untuk kebutuhan medis darurat dan kesehatan, untuk obat-obatan kah, generator listrik rumah sakit kah. Nah kemudian dalam perang itu pasti yang terjadi adalah kelaparan dan krisis air bersih. Nah, sehingga memang mereka sangat perlu sekali dipastikan mereka bisa makan dan bisa mengkonsumsi air bersih, para korban terdampak perang itu. Nah bisa juga kita lihat ada bantuan dalam bentuk tempat tinggal karena mereka sudah kehilangan rumahnya. Itu barang-barang non-pangan lah yang bisa diberikan kepada mereka. Dan juga jangan lupa Niki, di situ ada juga anak-anak kecil yang putus sekolah gara-gara perang, sekolahnya hancur. Nah pendidikan mereka juga perlu kemudian diperhatikan, sehingga juga ini bisa mendampingi mereka. Nanti kita lihat ada guru-guru yang memberikan tenaganya sukarela sebagai volunteer, dan itu juga kan harus ada dana operasionalnya. Saya pikir lembaga-lembaga internasional memberikan donasinya untuk beberapa keperluan itu. Nah sehingga memang kita bisa lihat Palestina nanti suatu saat nanti setelah perang bisa membangun atau menata kehidupan mereka sendiri. Kira-kira begitu. Oke, menarik sekali. Berarti ada cukup banyak ya bantuan-bantuan yang bisa kita salurkan kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, ini kan lagi mau menyambut Natal nih, Pak Pendeta. Kira-kira ada nggak ya inti sari dari Natal itu sih sebenarnya yang ingin Pak Pendeta sampaikan kepada masyarakat, jemaat-jemaat yang ada di luar sana terkait dengan inisiasi ataupun ya tadi kaitannya dengan gereja-gereja iman kita sebagai Kristiani dikaitkan dengan Natal, arti Natal sesungguhnya sih Pak Pendeta. Ya, kalau kita bicara esensi Natal sesungguhnya, kita akan bicara secara skop teologis yang mendasar, yaitu kan peristiwa Natal merupakan keberpihakan Allah kepada manusia berdosa, begitu kan. Sebenarnya manusia itu tidak layak ditolong, tetapi akhirnya Allah menolong dengan mengirimkan putranya. Ya. Karena kasih Allah kan dia mengirimkan putranya. Jadi manusia tidak layak ditolong, malah Allah menolong. Nah kita bisa lihat nilai kasih Allah itu dalam semangat kita dalam sebagai manusia yang telah ditebus. Apakah kita dapat menolong orang yang seharusnya tidak mendapatkan pertolongan kita? Gitu. Apakah kita ada orang yang tidak kita sukai langsung kita singkirkan? Ya. Kan tidak begitu sebenarnya. Betul. Peristiwa Natal adalah bagaimana cara kita mengimplementasikan kasih Allah, kasih dari sorga itu kepada sesama kita. Karena kita telah terlebih dahulu dikasihi, begitu. Sehingga memang kita akan mengasihi sesama. Nah, salah satu bentuknya kan adalah dengan mengasihi saudara-saudara kita di Palestina. Mungkin bagi orang mereka tidak layak dikasihi, begitu kan. Nah tetapi bagi kita orang Kristen melihat ini kan kasih Allah kepada dunia kan sesuatu yang tidak bersyarat, unconditional love. Nah kita juga harus bisa menunjukkan itu. Jadi Natal itu adalah keberpihakan Allah kepada orang-orang marginal, orang-orang berdosa. Dan kita juga dalam semangat Natal ini harus berpihak pada orang-orang yang lemah. Seperti itu. Di samping memang kita tetap membawakan dalam doa syafaat kita orang-orang yang
teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terdampak bencana di Sumatera. Dan kita seperti gereja kita GKP ini kan itu sudah mengadakan program GKP Peduli. Kita menyalurkan diakonia kita kepada warga kita yang terdampak, bahkan warga kita ada yang korban jiwa, ada yang meninggal, ada yang tertimbun, ada yang hilang, ada yang kehilangan rumah, gitu kan. Nah, kalau kita lihat memang di agenda atau di tata ibadah GKPI ada di dalam bagian doa persembahan kalimat atau doa seperti ini. Jadi dikatakan, di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Dilanjutkan, jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaanmu di seluruh dunia ini. Apa saja? Kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Jadi bantuan kita kepada masyarakat di Palestina ini bisa menjadi kesaksian tanda-tanda kerajaan Allah di seluruh dunia. Jadi kita melakukan apa yang kita doakan sebenarnya. Bagi saya secara gereja kita GKPI ya, karena gereja kita GKPI ini berdampak kepada dunia begitu. Memang kan tidak setiap hari kita sekali lagi ke Palestina. Memang kita tidak mengabaikan masalah domestik, tetapi ini karena sekali lagi tentang momentum. Inilah saat kita untuk memberikan kepada masyarakat di Palestina. Ya saya pikir cukup fair lah ya apabila untuk kali ini kita berikan kepada mereka. Kita tentu harus berbagi kan. Oke, menarik sekali insight-insightnya dari Pak Pendeta, Pak Pendeta Theo ya. Terima kasih. Mungkin untuk menutup bincang-bincang kita hari ini ada closing statement dari Pak Pendeta atau himbauan kepada rekan-rekan kita yang nanti mungkin akan menonton video ini, bagaimana caranya kita tadi memberikan sumbangan dengan sukacita, dengan sukarela tanpa harus mengurangi atau harus berselisih paham ya kenapa harus ini dan lain sebagainya, Pak Pendeta. Ya, sebagai closing statement sekali lagi saya katakan memang kita tidak mengabaikan persoalan Indonesia. Itu adalah sesuatu yang berkelanjutan, tetap harus disuarakan suara kenabian gereja di Indonesia. Bahwa memang gereja harus turut menyuarakan bagaimana agar kesejahteraan itu benar-benar hadir di Indonesia sebagai tanda kerajaan Allah. Tapi memang ada peristiwa momen di mana memang Panitia Nasional tahun 2025 ini kan ingin membantu masyarakat di Palestina. Saya pikir kita bisa menggunakan momen itu untuk membantu masyarakat di sana. Jadi saya pikir kita tidak perlu terlalu antipati, kita boleh membuka hati kita lebih sedikit lapang tanpa kita berpikir yang negatif gitu ya. Jadi memang sekali lagi gereja kita adalah gereja yang ingin menjadi berkat bagi dunia. Saya pikir gereja kita ada di negara Indonesia, salah satu dalam tata negara kita, dalam ideologi bernegara kita ini kan adalah kita juga menjalin persahabatan dengan bangsa tetangga kita. Apalagi berbicara historis kan Palestina itu adalah salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi saya pikir dalam momen seperti itu boleh saja, asal tidak ada makna terselubung atau niat terselubung ingin mempopulerkan seorang politisi misalnya supaya namanya terkenal karena memberikan partisipasi ke Palestina sehingga namanya menaik, namanya semakin famous, semakin terkenal, semakin masyhur gitu kan, untuk mendulang suara. Saya pikir jangan seperti itu. Jadi memang harus tulus niatnya. Betul. Karena apa, niat yang tulus pasti akan diberkati Tuhan. Saya pikir itu Niki sebagai closing statement. Oke, terima kasih banyak Pak Pendeta, menarik sekali bincang-bincang kita hari ini. Satu quote atau satu highlight yang saya ambil dari perbincangan kita hari ini, bagaimana kita memahami bahwa Natal bukan hanya perayaan biasa, tapi bagaimana Natal ini dapat kita ilhami sebagai panggilan kita untuk membantu atau menghadirkan tanda kerajaan Allah di seluruh dunia ya. Oke deh, itu aja bincang-bincang sore kita hari ini. Semoga topik hari ini yang sangat hangat diperbincangkan ini bisa menjadi berkat untuk teman-teman juga, saudara-saudara sekalian yang menonton. Oke, untuk teman-teman, saudara-saudara yang di luar sana, kalau seandainya memang ada isu-isu atau ada topik-topik lain yang mungkin
sekiranya bisa kita diskusikan di lain kesempatan, silahkan drop down di komentar di bawah. Nanti kita akan baca ya Pak Pendeta pasti Ya, kita semuanya. respons. Dan akan kita mungkin kalau seandainya menarik sekali dan banyak yang ingin, kita akan buatkan videonya juga. Oke, mungkin sekian aja dari kita. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di podcast lainnya. Shalom.